Yesus datang membasuhku dengan firman-Nya. Jadikanku milik yang dikasih. Jadikanku milik yang dikasih-Nya. Dia tak ingat dosa. Dia tak ingat dosaku. Dia lupakan betapa hidupku. Hari ini aku tahu adalah kerinduannya senantiasa melakukan kehendaknya. Ya Tuhanku, terima kasih. Ya Tuhanku, terima kasih untuk firman-Mu yang dijamin bagi keselamatan. Ku tak layak, ku tak layak menerima anugerah-Mu. Tuhan, terimalah persembahan. Tuhan, terimalah persembahan. Mari kita bangkit beriris. Mari kita katakan, Dia terima dosaku segala.
Kau sudah nyatakan bagi kami lewat pengorbanan-Mu di atas bukit Golgota, menebus menyelamatkan kami, khususnya kami bangsa kafir yang tidak layak Tuhan. Namun oleh karena kemurahan-Mu yang besar sudah mengangkat kami, memanggil, memilih kami untuk boleh masuk dalam rencana-Mu yang mulia, rencana yang indah Tuhan, menjadikan kami imam-imam raja-raja sampai suatu waktu menjadi mempelai yang sempurna Tuhan. Sebabnya Tuhan, hidup ini kami bawa, kami persembahkan hari ini di persembahan yang semakin hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu, semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami serahkan Tuhan lewat ibadah pelayanan kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Ibadah ini kami serahkan semua dalam tangan-Mu sebagai imam besar. Jadi Kau hadir untuk mengimami ibadah kami dalam urapan Roh yang suci, mengurapi, menguasai setiap kehidupan kami. Mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, singers, pelayan komputer, semua kami yang ada di sini yang mengikuti lewat siaran langsung, siaran tunda, semua dalam pengaruh urapan pihak dari surga, mampu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Pujian yang kami naikkan semua untuk mengagungkan, memuliakan, membesarkan nama-Mu Tuhan. Semua boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Khususnya sebentar pemberitaan firman, urapi, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Kuasa-kuasa iblis menggoda, merintangi, menghalangi kami untuk beribadah. Di saat beribadah mengalihkan konsentrasi kami kepada hal-hal yang lain. Tuhan, bersati kami bagi nama-Mu yang berkuasa untuk menolak, mengusirkan, menghancurkan segala penjara bisa itu dalam nama Yesus. Pergi dalam Yesus yang berkuasa. Berilah kebebasan, kemenangan, sukacita, bahagia dari surga boleh alami, merasakan dalam beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, bersekutu dengan kebenaran firman-Mu, tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dari saat kami menyembah Engkau, hadirat-Mu, kemuliaan, kuasa, mujizat nyata kami boleh alami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Saudara-saudara kami lain Tuhan, kiranya berkemuran juga bagi kehidupan mereka, gereja-gereja lain bersamaan beribadah saat ini. Berkatilah juga ibadah mereka Tuhan, terutama kerinduan kami, satukan kami dalam satu pengajaran firman yang benar, kembali ke Alkitab untuk disatukan dalam satu kesatuan untuk Kristus yang sempurna, untuk siap menyambut kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan Tuhan. Puji Tuhan, selamat sore. Salam sejahtera, puji syukur dan kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua di mana pada sore hari ini Tuhan sudah mempersatukan kita kembali dalam rumah ibadah Tuhan. Kita membawa seluruh kehidupan kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan sebentar kita akan menerima tubuh dan darah Kristus yang ada di depan kita pada sore menjelang malam hari ini. Tak lupa juga saya menyapa bagi saudara sekalian yang beribadah ini secara online maupun siaran tunda, dimanapun kita saat ini berada. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Jadi Tuhan, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita naikkan pujian kita dalam Renungan 201, Kasih dari Surga. Kasih dari Bapa
Tuhan, biarlah kita di hari terakhir ini, biarlah seluruh kehidupan kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan akan menuntun kehidupan kita di hari-hari yang terakhir ini. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita dalam nomor 16, Yesus harapan jiwaku. salib untuk menembus kehidupan kita. Bila di hari terakhir ini kita masih sungguh-sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kita,
terutama kita berkobar-kobar dalam pelayanan kita. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita dalam hari 114, Dia tak pernah gagal. Sore hari ini kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita memuji nama Tuhan dengan bersukacita, dan terutama kita sungguh-sungguh dalam penyembahan kita. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita dalam Kesalah 170, jangan tinggalkan jalan kebenaran. Yeah.
Tuhan, biarlah di hari terakhir ini jangan kita mulai ke belakang lagi. Apa yang kita sudah akui kepada Tuhan jangan kita ulangi lagi. Biarlah yang kita lakukan di hari terakhir ini semakin disucikan hari demi hari untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Puji Tuhan, kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan rohani 254, berfirmanlah Tuhan. Sanggup untuk menuntun kehidupan kami hari-hari ini melewati dunia, bagikan pada mulut yang semakin gelap, yang semakin panas Tuhan hari-hari ini oleh pencobaan, masalah, pergumulan, gelap oleh karena dosa-dosa hari ini Tuhan. Firman-Mu yang sanggup menuntun kami semua, bahkan menolong kehidupan kami. Setelah menyatakan bagi kami sangat membutuhkan firman-Mu hari-hari ini. Khususnya pada saat ini Tuhan, nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap hidup kami. Nyatakanlah apa yang menjadi kekurangan, cacat celah dalam setiap kehidupan kami lewat firman yang dibukakan rahasianya Tuhan. Bukakanlah rahasia firman-Mu dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci melalui hamba, untuk hamba mampu sampaikan firman dengan hikmat yang dari surga Tuhan. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami, menyucikan, mengubahkan dari manusia daging menjadi manusia rohani sampai sempurna mulia seperti Engkau Tuhan. Urapi juga kami semua yang ada di sini, yang mengikuti lewat siaran langsung, siaran tunda, setiap telinga yang sempat mendengar. Urapilah Tuhan untuk mampu menerima firman dalam tanda hati yang lemah lembut, yang rendah hati, menjadi tanah yang baik dan subur, menerima setiap benih firman, bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis. Tuhan, kami persembahkan semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya firman Roh Kudus menyucikan
melayakkan kami, boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu perjamuan suci menjadi berkat kekuatan kemenangan Tuhan. Bahkan firman dan perjamuan suci adalah dua tangan Tuhan terulur bagi kami, Allah memulihkan, mengangkat, untuk memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, memberi kemenangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sampai satu waktu menghapus kemustahilan Tuhan, kemustahilan yang tertinggi, menjadi sama mulia, sempurna, layak menjadi mempelai wanita-Mu. Kuasa-kuasa iblis yang bukan merintangi, mencuri, berfirman, ditaburkan Tuhan lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, rasa main-main, kami suruh semua dalam nama Yesus pergi, dalam Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, belas kasih-Mu, Roh Kudus mencengkeram setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati, dikasih Tuhan, dan saudara yang ada di sini dimanapun saudara sekalian berada mengikuti ibadah ini, selamat beribadah, selamat mendengarkan firman. Kiranya kasih setia, damai, sejahtera, bahagia dari Tuhan semakin dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan. Mari saudaraku kita lanjutkan firman pengembalaan dalam kitab Wahyu pasal 4. Kita berada pada ayat yang keempat. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ya, di sekeliling tahta surga itu ada 24 tahta yang diduduki oleh 24 tua-tua. Ya, puji Tuhan. Nah, 24 tua-tua ini terbagi menjadi dua bagian. Satu, 12 rasul hujan awal. Kemudian yang kedua, 12 rasul hujan akhir. Jadi dijumlahkan semua ada 24 tua-tua. Ya, 12 rasul hujan awal dan 12 rasul hujan akhir. Puji Tuhan. Nah, dalam tabernakel angka 12 ini yaitu menunjuk 12 roti pada meja roti sajian. Ya, 12 roti yang terdiri dari 6 sesusun. Jadi ada 2 susun, ya. Satu susun 6 dan yang kedua juga 6. Imamat pasal 24 ayat 5 dan 6. Mari kita baca kembali. Imamat 24 ayat 5 dan 6. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik, membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Terus engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni di hadapan Tuhan. Jadi 12 roti, 1 susun 6, ya. Yang susun kedua juga 6. Jadi ya, kalau digabung 66 kitab. Ya, ini menunjuk pada firman pengajaran yang benar yang tertulis dalam Alkitab. Ya, di mana Alkitab terdiri dari 66 kitab, 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Itu ya, 66 kitab. Itu firman pengajaran yang benar yang tertulis dalam Alkitab, ayat menerangkan ayat. Nah, ini yang akan mengisi hidup kita, ya, mengisi meja. Ya, jadi meja itu sudah terangkan pada hari Minggu ibadah raya. Meja itu adalah kehidupan kita manusia. Ya, yang ada 2 kemungkinan yang terjadi, ya, atau 2 kemungkinan yang mengisi meja hati kita, meja hidup kita adalah roti atau muntah atau kotoran. Ya, itu ibadah raya kita sudah rasakan. Ya, jadi mana yang mau mengisi hidup kita? Ya, kalau kita mau diisi oleh firman pengajaran yang benar, maka ini akan menyucikan seluruh hidup kita
dari hati, ya, ditaruh di hati, menyucikan hati. Ya, hati itu sentral, pusat hidup kita, sehingga seluruh hidup kita disucikan. Ya, sehingga tempat orang suci itu nanti di sekeliling takhta Tuhan, seperti 24 tua-tua. Ya, jadi 24 tua-tua ini adalah ya kehidupan yang selama hidupnya, ya selama hidupnya dalam pelayanannya di muka bumi ini, ya mereka adalah kehidupan yang mengalami penyucian, ya, mengalami penyucian seluruh hidup sehingga mereka bisa duduk di sekeliling takhta Tuhan di surga. Ya, jadi kalau kita juga ya, mau sama seperti 24 tua-tua, ya, mau nanti mengisi takhta surga, maka tidak ada jalan lain selain kita menaruh ya, meja ya, hati kita atau hidup kita ditaruh oleh roti atau diisi oleh roti yang adalah firman pengajaran yang benar yang menyucikan kehidupan kita. Yang tertulis dalam Alkitab, ayat menerangkan ayat atau sama dengan makanan keras, ya makanan keras, ya, yang menyucikan, yang mendewasakan kehidupan kita sampai kita bisa duduk di takhta surga. Puji Tuhan. Nah sebaliknya tadi, kalau dia menolak, ya, kalau dia menolak diisi oleh roti, oleh firman pengajaran, maka pasti itu tadi muntah dan kotoran yang mengisi hidupnya. Nah kita akan lihat, ya ini salah satu contoh, ya salah satu contoh kehidupan bahkan ya satu keluarga. Nah ini ya kita perhatikan, ya sebab persekutuan itu ya bicara 12, bicara angka 12 juga bicara persekutuan. Ya angka 12 itu menuju persekutuan. Nah bicara persekutuan itu persekutuan mulai dari yang paling kecil. Ya, persekutuan yang paling kecil adalah keluarga, nikah rumah tangga. Tadi dari suami, istri, dan kalau sudah punya anak ya dengan anak-anak, itu satu ya rumah atau satu keluarga. Kemudian lebih besar lagi penggembalaan semacam ini, ya kemudian antar penggembalaan sampai nanti internasional, kesatuan antara Israel dan ya bangsa kafir masuk dalam satu tubuh Kristus yang sempurna. Ya, nanti akan masuk di Yerusalem baru yang penuh dengan angka 12. Ya, duduk di takhta Tuhan bersama juga dengan 24 tua-tua yang ada di takhta surga. Ya, sebab kalau kita membaca di ayat selanjutnya, selain 24 tua-tua itu ada ya himpunan besar orang banyak yang juga ya di takhta Tuhan yang siang malam ya, berseru menyembah Tuhan dalam kebahagiaan. Nah, itu nanti kehidupan kita yang bisa ya mencapai kesucian yang tertinggi atau kesucian yang sempurna untuk duduk di takhta Tuhan, menjadi mempelai wanita surga. Tetapi sebaliknya, kalau menolak diisi oleh firman pengajaran, maka muntah dan kotoran mengisi. Nah, contohnya, salah satu contohnya, satu keluarga. Kita perhatikan persekutuan yang paling kecil dalam nikah, keluarga, dalam penggembalaan. Kita perhatikan apa yang mengisi hidup kita. Ya, Matius pasal 14 ayat 1 sampai 8. Matius 14 ayat 1 sampai 8. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dirinya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya, memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudara. Jadi Herodes ini mengambil istri saudaranya ya, untuk menjadi istrinya. Itulah Herodias. Ya, terus karena Yohanes Pembaptis pernah menegurnya, katanya, nah, ini pengajaran yang benar. Isi dari pengajaran yang benar itu menegur, salah satunya menegur, menyatakan kesalahan. 2 Timotius 4 ayat 2. Isi pengajaran menyatakan dosa, menyatakan kesalahan, menegur, ya, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran. Nah, ini Yohanes menyampaikan pengajaran kepada Herodes dan keluarganya. Tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Ya. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias, tadi yang diambil istrinya.
ya istri Filipus yang diambil Herodes, ya Herodias. Ya, anaknya ini menari di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Nah ini kita perhatikan, ini salah satu contoh kehidupan yang menolak pengajaran yang benar, menolak diisi oleh pengajaran yang benar. Ya Herodes dan keluarganya ya mempunyai sikap yang negatif, ya, menolak pengajaran yang benar. Yaitu apa sikapnya? Sikap yang negatif ini. Satu, sikap yang pertama dari Herodes dulu. Herodes sebagai suami, ya Herodes sebagai suami, sebagai kepala keluarga, ya sebagai suami. Ya, di ayatnya yang ke-17, nah ini kita membaca dalam Injil Markus, ya Markus pasalnya yang ke-6 ayat 17, Markus pasal 6 ayat yang ke-17. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes Pembaptis dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Terus, karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Terus ya 20, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Nah ini kita perhatikan keluarga Herodes yang punya sikap negatif terhadap pengajaran. Mulai dari Herodes sebagai suami, sebagai kepala keluarga. Ya. Nah di sini dalam pembacaan kita Herodes senang. Ya, sebenarnya Herodes senang ketika mendengar firman pengajaran yang disampaikan oleh Yohanes. Ya, Herodes senang mendengar firman pengajaran. Ya, tetapi sayangnya hatinya selalu terombang-ambing. Ya. Hatinya selalu terombang-ambing. Ya. Selalu bimbang. Ya. Bimbang karena suara asing. Ya, suara asing ya dari orang-orang terdekatnya yang termasuk tadi istrinya Herodias itu. Orang-orang terdekatnya di istananya, ya, haleluya. Sehingga ya suara asing ini membuat ya, Yohanes, ya Herodes membuat Herodes, ya pada akhirnya menolak pengajaran, ya, sampai pada akhirnya dia memegang kepala Yohanes Pembaptis. Ya, kalau sudah menolak akhirnya membenci, tidak suka, benci, sampai itu membunuh, memegang kepala Yohanes Pembaptis. Nah ini kita perhatikan. Ya sebagai kepala rumah tangga, mulai dari saya sebagai kepala, saya juga sebagai kepala keluarga, suami-suami perhatikan. Ya, para lelaki, ya perhatikan baik-baik. Jangan sampai ya kita terombang-ambing oleh pengajaran. Ya, dengar pengajaran tapi masih bimbang. Sampai saat ini masih bimbang. Hati-hati. Ya, kepala itu, ya, apa yang dilakukan kepala itu mempengaruhi tubuh. Mempengaruhi tubuh, dan tangan itu anggota tubuh itu anak-anak. Ya, jadi apa yang terjadi di kepala keluarga itu bisa mempengaruhi istri dan anak-anak. Ya, makanya kepala keluarga harus punya sikap yang tegas. Ya, harus punya sikap yang tegas. Ya, percaya sekali dengar firman, percaya sungguh-sungguh, pegang teguh pengajaran. Jangan ya sebagai kepala keluarga justru dia terombang-ambing. Ya. Itu kan mempengaruhi istri juga, kan ikut-ikutan terombang-ambing, anak juga begitu. Ya, karena lihat suami, lihat ya, ayahnya atau ya papanya ya, begitu ya juga. Istri, anak juga terpengaruh. Nah ini jadi mulai dari saya ya, para suami, para ya bapak-bapak, ya kaum lelaki perhatikan. Ya, seharusnya lelaki itu yang ada di terdepan, di barisan terdepan untuk teguh pada pengajaran. Ya, kita ya kalau ya melihat ya saat Yesus
memberi makan 5 roti dengan 2 ikan terhadap 5.000 orang, juga kepada 4.000 orang dengan 7 roti. Ya, laki-laki selalu yang terdepan. Ya, yang dihitung berapa? Siapa? Ya laki-laki. 5.000 laki-laki, 4.000 laki-laki. Apa maksudnya? Karena laki-laki itu harus terdepan. Ya, suami sebagai kepala itu harus menjadi contoh teladan bagi istri dan anak-anak. Jangan malah suami yang terombang-ambing. Ya, justru biasanya ya di dalam ya suatu keadaan, suatu ya situasi, ya, terkadang istri yang kuat, suami yang terombang-ambing. Seharusnya suami yang harus jadi contoh. Ya, saya ya sebagai gembala, sebagai kepala keluarga, ya kita semua perhatikan. Ya, jangan sampai kita masih terombang-ambing hari-hari. Oh, orang yang terombang-ambing pasti apa? Pasti tenggelam. Ya pasti akan tenggelam. Ya, terombang-ambing, lama-lama terombang-ambing, akhirnya tenggelam. Akhirnya menolak pengajaran, akhirnya membenci pengajaran, akhirnya pegal Yohanes Pembaptis. Nah, itu. Ya, satu waktu ya, kepala keluarga yang tidak tegas akhirnya ya, akan membenci pengajaran. Satu waktu dia sendiri akan membenci pengajaran. Ya. Menjadi seperti Herodes, seperti Antikris. Herodes itu gambaran binatang buas, Antikris. Ya, makanya di ayat lain Tuhan mengatakan, pergilah katakan kepada si serigala itu, kepada Herodes. Herodes itu binatang buas, ya, Antikris. Nah, ini arahnya kepala keluarga. Ya, lelaki, perhatikan. Yang tidak teguh dalam pengajian terombang-ambing, arahnya jadi binatang buas, jadi Antikris. Nah, ini makanya kita perhatikan sungguh-sungguh. Ya, mulai dari suami, ya, laki-laki, perhatikan. Untuk teguh, ya, sekali mendengar firman, apalagi sudah banyak kali, semakin sekali firman semakin percaya, ya, banyak kali semakin percaya, semakin teguh pada pengajaran. Jangan malah ya semakin dengar firman malah semakin bimbang loh, bagaimana? Ya, semoga kita semakin percaya, semakin teguh, semakin mantap, ya, duduk. Nah, itu para laki-laki yang makan roti itu, ya, makan roti. Ya, 5 roti, bahkan juga 7 roti. Duduk di rumput, duduk di tanah, mantap dalam pengembalaan, mantap dalam firman. Mulai laki-laki harus mantap. Ya, harus duduk itu posisi yang sudah ya, posisi mantap, posisi nyaman untuk menikmati firman, makan, menikmati firman. Nah, ya semoga kita bisa mengerti. Kemudian selanjutnya Herodias. Istri Herodias, sikap Herodias yang kedua, ayat 8 di Matius. Saya ulangi ya, kembali ke Matius 14 ayat 8. Sikapnya Herodias, ya, tadi sikap Herodes terombang-ambing, ya, sampai akhirnya membenci, memenggal kepala Yohanes. Ya, kemudian selanjutnya Herodias, ya, maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan tadi yang ya, jadi anak itu ya terkadang ikut-ikut saja, ikut ibunya, ikut orang tuanya, dihasut oleh ibunya. Ya, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Nah, ini sikap Herodias, istri. Ya, perhatikan. Ya, kita ya juga bandingkan dengan Kisah Rasul pasal 5. Kisah Rasul pasal 5 ayat 31, 33. Kisah Rasul pasal 5 ayat 31, 33. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Terus mendengar perkataan itu, sangat tertusuklah hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Nah, ini kita perhatikan. Nah, ini sikapnya Herodias ketika Yohanes tadi berseru, ya, menyampaikan firman, tidak halal engkau ambil Herodias, istri saudaramu. Ya, malah Herodias ini yang simpan sakit hati kepada Yohanes. Ya, dia tertusuk hatinya. Nah, ini berarti. Ini terkadang mohon maaf. Terkadang para perempuan, ibu, istri,
Ya, kelihatan baik-baik, ya, ramah, dan tapi menyembunyikan di perasaan, ya, hati terdalam menyembunyikan sesuatu. Ya, ternyata sudah tertusuk hatinya ketika mendengar firman penyucian. Ya. Ini ya, kita perhatikan, Herodias tertusuk hatinya saat dia mendengar firman pengajaran yang benar, karena dia mempertahankan nikah yang salah. Mohon maaf ya, nikah yang tidak halal, haram. Ya, tidak halal berarti haram. Nikah yang haram, mengambil istri saudaranya. Justru dia yang paling sakit hati. Nah, ya. Padahal kelihatan, wah, mungkin cantik orangnya. Ya, jelas. Kenapa diambil Herodias? Ya, Herodes ambil dia karena ya pasti salah satunya karena cantik. Ya. Ya. Mungkin sikapnya dan lain-lain. Tapi ternyata hatinya tertusuk saat dengar firman penyucian. Justru dia menyimpan sakit hati terhadap pengajaran. Ya, tapi ya itu terkadang tidak bisa dideteksi, tidak bisa terlihat karena mukanya yang cantik, mungkin karena apa, sikapnya dan lain sebagainya, yang lembut dan lain sebagainya. Tapi ternyata dia menyimpan di hatinya sakit hati terhadap pengajaran. Nah, ini ya, para ibu, para istri, perempuan, wanita, ya, itu seringkali ya, bersembunyi di balik, ya, di balik kecantikannya, di balik sikapnya dan lain-lain. Ya, tapi ternyata di hatinya sudah tertusuk, sakit hati dengar pengajaran. Ya, tinggal itu. Ya, ikut-ikut saja ya. Mungkin karena suami di situ ya, juga saya di situ. Ya, karena yang lain di situ ya, saya juga di situ. Ikut-ikut sudah. Tinggal ikut-ikut aja. Ya, dengar firman, tapi di hatinya sudah tertusuk, simpan sakit hati terhadap teguran firman. Ya, semoga ya kita tidak menyimpan itu, saudara. Ya, berarti ya, jangan simpan ya, haleluya. Ya, rasa sakit hati terhadap firman. Ya, haleluya. Harus diungkapkan. Ya, diakui, diselesaikan. Jangan disimpan-simpan. Ya, haleluya. Kalau disimpan-simpan terus akhirnya ya, yang ada apa? Di hatinya ditalam, di sebuah talam, di meja hatinya yang ada kepala Yohanes Pembaptis. Kepala Yohanes Pembaptis ya. Bukan kepala Yesus. Bukan Yesus sebagai kepala yang seharusnya dalam hidup kita. Ya, tapi kepala Yohanes Pembaptis ya, itu yang sudah ya, dibunuh. Nah, itu sama dengan sudah menempatkan ya, selain Yesus dalam hidupnya. Berarti selain Yesus siapa? Ya, ular. Ya, ular, iblis, setan itu yang ya, menjadi ya, pembunuh utama. Ya, dia yang merasuk pikirannya Kain, pembunuh pertama, sampai membunuh Habil adiknya. Itu karena itu sudah ya, dikuasai oleh setan. Hidup. Sampai ya, bukan lagi Yesus tapi sudah ular. Ya, sudah menjadi sama seperti setan. Tadi ya, kita sungguh-sungguh perhatikan hati-hati. Mulai dari tadi, suami jangan sampai bimbang, ya, istri jangan menyimpan sesuatu yang negatif terhadap firman. Perasaan apa tidak suka harus diselesaikan. Kalau tidak, engkau simpan ular di hati, simpan ular, ya, simpan setan di hati. Nanti akan muncul aslinya, akan muncul yang tadi itu masih bersembunyi di balik wajahnya, di balik sikap. Tapi akhirnya nanti keluar aslinya nanti. Keluar asli. Ya, benar-benar lebih sadis ternyata. Kepala Yohanes Pembaptis. Ya, sama deh seperti si Herodes. Ya, si serigala. Menjadi sama dengan antikris, binatang buas. Yang tidak punya peri kemanusiaan. Ya. Oh, semoga kita bisa mengerti ya. Kemudian yang ketiga,
anaknya Herodias, ya, sikap anaknya Herodias. Ya, ayatnya yang ke-6, kembali Matius pasal 14 ayat 6. Matius 14 ayat yang ke-6. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Nah, ini yang ketiga, sikap anaknya Herodias. Ya, sikapnya kaum muda. Nah, berarti ya, kaum muda. Ya, sikapnya kaum muda. Tidak menghargai firman pengajaran yang benar. Ya. Tidak menghargai firman pengajaran yang benar. Ya. Tidak menghargai ibadah yang benar. Apa prakteknya? Prakteknya A, lebih menghargai pesta dunia daripada firman pengajaran. Ya, suka pesta itu, kamu udah party, suka yang rame-rame, ya, yang kumpul-kumpul di situ, buat ini buat itu. Ini anak perempuan Herodias, ya, kaum muda, ya, lebih suka pesta dunia daripada ya, firman pengajaran yang benar. Lebih suka kumpul-kumpul di sana, yang rame-rame. Ya silakan kalau kumpul ya, tapi yang positif dilakukan. Tapi kalau sudah kumpul-kumpul yang negatif, ya tapi itu yang banyak disuka oleh kaum muda ya. Ya, kumpul-kumpul ya, tapi itu melakukan dosa di situ. Ya, ya lebih suka pesta daripada pengajaran yang benar. Ya, lebih menghargai pesta. Ya, lebih menghargai teman-temannya, ya, lebih mau menyukakan hati teman-temannya, kaum muda yang lain. Oh, supaya jangan dibilang apa? Ya macam-macam ya istilahnya kaum muda biasa. Cupulah kau, ya, ya banyak itu istilah-istilah. Ya, sehingga membuat dia daripada saya dicap cupu atau dicap ini itu ya. Ikutlah kata teman. Itu akhirnya kepala Yohanes Pembaptis akhirnya sama ayah, ya, ibu, anak antikris semua. Jadi antikris semua, binatang buas semua. Ya, ini perhatikan. Ya, kita perhatikan mulai dari persekutuan paling kecil seharusnya dalam persekutuan ada roti di sana. Dalam keluarga kita harus ada roti sebenarnya. Tapi ketika kita menolak pengajaran mulai dari kepala keluarga yang terombang-ambing, ya, suami yang masih bimbang juga, istri juga yang menyimpan sakit teguran firman, anak-anak yang tidak menghargai firman, ya, lebih suka ya itu ya menyenangkan daging daripada firman. Ya. Akhirnya itu binatang buas semua dalam satu rumah, binatang buas semua. Akan menikah itu akan hancur. Ya, seperti ya pelita yang padam. Seharusnya pengajaran itu adalah pelita. Ya, kita sudah dengarkan. Ya, angka 66 itu juga terdapat di pelita emas. Selain di meja roti, 6 roti, 6 ya, roti 2 susun 66, jadi digabung jadi 66. Di pelita emas juga. Ya, di kelopaknya, tombol bunganya itu jumlahnya semua ada 66. Ya, jadi ya seharusnya kita punya pelita. Kalau ada firman pengajaran benar, kita punya pelita dalam hidup kita, dalam nikah ada pelita. Makanya Tuhan katakan ya, di dalam rumah taruh pelita di kaki dia, jangan di bawah tempat tidur. Taruh di kaki dia. Jadi seharusnya nikah itu diterangi oleh firman. Ya, tapi karena dia menolak pengajaran yang benar, maka padam. Ya, pelita padam berarti rumah itu gelap. Suami gelap, istri, anak gelap semua. Sehingga hidupnya apa? Membabi buta hidupnya. Membabi buta. Hidup dalam dosa, makan minum, kawin mengawinkan.
Maka minum, mulai merokok, minum, judi, mabuk, kawin, mengawinkan, dosa seks dengan beragam macam perselingkuhan di rumah tangga. Anak-anak juga. Ini hari-hari nikah yang gelap, membabi buta, nikah yang hancur. Ya, Moses, sini kau Moses, sini. Ya. Perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan, mulai dari suami. Ya, perhatikan. Ya, makanya suami jangan sampai bimbang. Itu mempengaruhi istri dan anak. Ya, ayo, apalagi semuanya. Kalau semuanya, ya semuanya teguh, wah ini mantap. Mantap dalam terang dalam firman pengajar. Ya. Mungkin suami bimbang, ayo istri jangan bimbang. Anak jangan bimbang, jangan ikut-ikutan. Ya, karena orang tua begitu ya saja. Ingat, keselamatan itu juga ditanggung masing-masing. Ditanggung masing-masing. Kalau ada 2 orang di tempat tidur, satu terangkat, satu tertinggal. Tempat tidur bisa nikah. Ya. Kalau suami tidak sungguh-sungguh, ya istri yang terangkat. Begitu sebaliknya. Ya, orang tua tidak sungguh-sungguh, anaknya tidak sungguh, orang tua begitu. Ya. Makanya kita perhatikan baik-baik. Ya, seharusnya dalam diri kita masing-masing, suami, istri, anak, ada roti, 12 roti, ada pelita terang, ya, sehingga kita hidup ya, dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Haleluya. Ya, sehingga ya kehidupan itu akan bahagia, nikah akan bahagia. Coba bagaimana saudara perasaan kalau secara jasmani, ya secara jasmani ya, tiba-tiba sementara lampu menyala, kemudian tiba-tiba padam. Wah, pasti perasaan takut, ya. Tidak bagus perasaan. Ya. Itu secara jasmani, ya. Begitu pun dirasakan secara rohani. Ya. Kalau dalam nikah, ya, suami gelap, istri gelap, anak, salah satu saya gelap, sudah merasa ya, merasa tersiksa. Apalagi kalau satu rumah gelapan, bagaimana? Semua masing-masing ya, tidak ya, benar-benar ya, hidup akan membabi buta. Ya, hidup di dalam dosa sampai puncaknya dosa, membawa pada kehancuran, kebinasaan. Itulah sebabnya ya, korban dalam nikah itu tidak terhitung. Tidak ada orang yang bisa hitung berapa korban dalam nikah di dunia ini. Begitu banyak, banyak sekali korban dalam nikah yang hancur. Sebab pengajaran ini mau mengisi pribadi kita, mau mengisi nikah kita, mau menerangi pribadi, menerangi nikah kita, supaya nikah itu apa? Bahagia. Coba kalau ada terang, aku yang perasaan bahagia, senang kalau ada terang. Tapi kalau gelap, tiba-tiba gelap, takut, khawatir, bimbang, tabrak sana, tabrak sini, ya, siksa itu. Tapi kalau ada terang, bahagia. Ada terang pasti bahagia. Ya, nikah akan bahagia. Begitu. Sebabnya sikap yang benar, mari kita lihat sikap yang benar terhadap pengajaran yang benar. Satu, sikap yang benar terhadap firman pengajaran yang benar. Seharusnya ini yang dimiliki oleh Herodes tadi, Herodias dan anaknya. Tapi mereka tidak memiliki sikap-sikap ini. Nah, sikap yang benar terhadap pengajaran yang benar adalah satu, berpegang teguh. Berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Matius 11, mari, ayat 4 dan 6. Matius 11 ayat 4 sampai 6. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, kusta jadi tahir, tuli mendengar, mati dibangkitkan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah, perhatikan, berbahagialah orang yang tidak jadi kecewa dan menolak aku. Ini seharusnya sikap terhadap pengajaran yang benar. Sikap yang berpegang teguh pada firman. Percaya, pegang teguh itu percaya pada firman. Tidak ragu. Sebab orang yang ragu pasti akan kecewa, pasti akan putus asa, menolak Tuhan, menolak pengajaran. Jadi mulai dia bimbang dulu, lama-lama bimbang, akhirnya kecewa akhirnya ya sudah putus asa, tolak pengajaran.
benci sampai membunuh tadi. Seperti Herodes, istrinya dan anaknya. Ya, jadi dari awalnya dari bimbang. Ya, ya, bimbang itu ya menular, itu penyakit menular. Dari suami bimbang ya istri, ya anak. Ya. Begitu juga anak yang bimbang bisa menular kepada istri, menular kepada suami. Itu penyakit menular, berbahaya, lebih bahaya daripada penyakit ya COVID dan lain-lain. Lebih bahaya penyakit bimbang, bahaya. Ya. Soalnya mari ya sikap kita ini teguh, berbahagialah. Bahagia orang yang tidak kecewa, tidak menolak Tuhan, orang yang percaya, pegang teguh firman pengajaran ini. Apa yang kita sudah dengar, jadi Tuhan katakan, pergilah katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Mari apa yang kita dengar, firman pengajaran kita dengar sudah dilihat, artinya sudah menjadi wujud nyata, sudah dipraktekkan. Kita pegang teguh pengajaran, sehingga bisa dilihat dari pribadi kita yang sudah berubah. Beda ya orang yang sudah ya benar-benar teguh dalam pengajaran dengan tidak. Orang yang teguh dalam pengajaran bisa dilihat dalam diri ada keubahan, ada keubahan, ada keubahan. Ya, ada keubahan, ya keubahan hidup. Ya, semakin hari semakin ya, berubah ke arah kebenaran, kesucian sampai kesempurnaan. Ya mungkin dulu masih gampang ragu ya bimbang. Sekarang percaya, teguh. Dulu ada orang yang datang bilang begini, oh yuk saja. Sekarang sudah tidak. Sudah tegas. Ya terutama suami. Ya, kita semua, istri, anak semua harus tegas pada pengajar. Pegang teguh pengajar. Ya, jangan bimbang, jangan sampai kecewa apalagi putus asa. Ini seharusnya sikap yang kita miliki, sikap yang positif, sikap yang benar. Teguh berpegang pada pengajaran. Kemudian yang kedua, Kisah Rasul pasal 2 ayat 36-37. Kisah Rasul 2 36-37. Kisah Rasul 2 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. 7. Ketika mereka hal itu, hati mereka sangat terharu. Oh, ini seharusnya. Ya. Berbanding terbalik dengan sama tadi. Sikapnya Herodias. Tertusuk hatinya. Sakit hati karena pengajaran yang menegur dia. Ya. Seharusnya sikap kita adalah apa? Terharu. Bukan tertusuk tapi terharu. Memiliki hati yang terharu saat firman menusuk hati kita, saat firman menegur, saat firman menegur, menusuk. Seharusnya sikap kita tidak merasa tertusuk, tapi merasa terharu. Kenapa? Yang menusuk ini bukan mau menghancurkan, bukan mau membunuh, tapi untuk menyucikan. Pengajaran itu pedang bagaikan pedang bermata dua. Ibrani 4 ayat 12. Firman itu bagaikan pedang yang tajam bermata dua, menusuk jiwa, roh, sendi, sumsum, hati, pikiran. Tapi pedang firman yang menusuk bukan untuk membunuh, bukan menghancurkan, tapi untuk membersihkan, menyucikan. Beda nanti dengan pedang antikris. Pedang antikris memang menusuk, menyiksa, sampai membunuh, memenggal kepala. Ini tinggal pilih mana. Ya, ditusuk oleh pedang firman atau ditusuk oleh pedang antikris. Kalau pedang firman mau menyucikan kita, membersihkan. Tapi pedang antikris benar-benar menyiksa sampai memenggal kepala. Nah semoga kita ya begitu tertusuk oleh pedang firman, bukan perasaan merasa tertusuk sakit hati, tapi perasaan terharu. Oh, hati mereka sangat terharu. Dia terharu. Ya. Artinya sadar. Terharu itu sadar. Menyesali. Oh. Ya. Ternyata saya salah. Ternyata ini dosaku yang ditunjukkan firman. Ya. Selama ini saya sembunyikan dalam hati pikiran. Ya. Begitu firman menusuk, menyatakan apa yang salah, menegur, dia ya, merasa terharu. Dia sadar saya sudah berdosa. Selama ini ternyata yang saya simpan ternyata dosa. Ya.
kelihatan benar. Ya. Tapi ternyata yang disimpan ini ternyata dosa, bukan kebenaran. Ternyata kebenaran diri sendiri. Itu seringkali disimpan dalam jauh di hati, di lubuk hati yang paling dalam. Tersimpan sesuatu yang salah. Menurut kita sudah benar, tapi sebenarnya kebenaran diri sendiri banyak disimpan. Ya, terutama itu tadi oleh kaum-kaum ibu, istri, kaum perempuan seringkali menyembunyikan di hati yang terdalam perasaan sakit hati. Ayo diselesaikan, jangan disimpan. Mungkin sudah sakit hati kepada suami, kalau saya ngomong ungkapkan, jangan disembunyikan. Ya. Jangan disembunyikan, harus diselesaikan. Perasaan sakit hati kepada siapapun, ya, diakui, diselesaikan. Ya, semoga kita mengerti. Kita sadar, terharu, menyadari dosa-dosa kita, meninggalkan dosa-dosa. Ya, menjadi kehidupan yang semakin hari semakin dibaharui. Ya, sehingga orang yang dibaharui itu sama dengan kehidupan yang dibangkitkan, mengalami kuasa kebangkitan, mengalami kuasa kebangunan rohani. Orang yang disucikan, sadar akan dosa-dosa, dia disucikan, dia diubahkan, itu sama dengan dia bangkit. Dia bangkit, dia bangun rohani. Dia bangkit, mengalami kebangunan rohani. Yohanes 5 ayat 24 sampai 25. Yohanes 5 ayat 24 25. Yohanes pasal 5 24 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini orang yang terima pengajaran, terharu dengar pengajaran, sadar akan dosa-dosanya. Dia disucikan, dia diubahkan, dia dipindahkan dari alam maut kepada hidup. Artinya dibangkitkan dari maut tadi, kematian, dibangkitkan kepada hidup yang baru, mengalami kuasa kebangkitan, kebangunan rohani. Sehingga ayat 25, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, suara firman pengajaran yang benar, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ya, saudara yang mendengar firman saat ini, dengar firman pengajaran yang benar, punya sikap yang positif, mempercayai pada firman, terharu dengar firman, sadar akan dosa-dosa yang dinyatakan oleh firman, sehingga engkau disucikan, dilepaskan dari dosa, diubahkan, maka engkau mengalami kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan, mengalami kuasa kebangkitan, kebangunan. Yohanes juga kita baca di ayat 8, mundur ayat 8. Yohanes 5 ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Ayo bangun, bangkit hari-hari, bangkit. Ya, terjemahan lama, terjemahan lama lebih jelas. Bangun, bangkit, bangkitlah engkau, bangun, bangkit. Kuasa kebangkitan. Jangan sampai kita tetap mati, hidup dalam hidup yang lama, hidup mempertahankan dosa. Ayo bangkit, bangun, terima pengajaran yang benar. Jangan ragu, jangan bimbang, percaya, yakin, pegang teguh, tegas pada pengajaran. Begitu kita ditegur oleh firman, dinyatakan apa yang salah, segera diselesaikan, diakui, ditinggalkan, kita disucikan, kita dibangunkan, dibangkitkan, mengalami kuasa kebangkitan. Ya, haleluya. Ya, sehingga kuasa kebangkitan ini juga sama dengan kuasa untuk menghapus segala kemustahilan. Mustahil. Ya. Di sini peristiwa di pasal 5 ini, orang yang lumpuh bisa berjalan. Lumpuh bisa berjalan. Kan mustahil. 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 Jadi orang yang mati, dan satu waktu memang akan terjadi. Mendengar suara Allah, mendengar suara sangkakala, orang mati akan bangkit.
Orang yang mati dalam Tuhan akan bangkit nanti. Saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, yang mati dalam Tuhan, selama hidupnya hidup dalam kebenaran, dia meninggal, nanti dengar suara anak Allah, suara firman pengajaran, sangkakala, mereka akan bangkit. Akan bangkit. Ya, tapi orang yang mati di luar Tuhan belum bangkit waktu itu, belum. Karena ya. Jadi kita perhatikan, kalau selama kita hidup kita terbiasa dengar pengajaran benar, pengajaran yang keras, yang benar, yang menyucikan. Selama hidup terbiasa dengar firman pengajaran sehingga dia disucikan, maka saat ya kalau dia diizinkan meninggal, saat dia mati dalam Tuhan. Sehingga saat suara firman datang lagi, dia akan bangkit. Kenapa? Selama dia hidup dia dengar suara pengajaran. Ya. Sehingga saat dia mati pun, ya, begitu suara pengajaran disampaikan, ya, suara sangkakala terakhir ditiup oleh malaikat, ya, dia akan mendengar itu. Ya, kenapa yang lain tidak bangkit, yang mati di luar Tuhan tidak bangkit itu? Karena selama hidup tidak terbiasa dengan pengajaran. Hidupnya tidak disucikan, tidak diubahkan. Ya, makanya sampai mati pun telinganya tertutup terus. Dengar suara sangkakala ya tidak ada reaksi apa-apa. Tapi orang yang mati dalam Tuhan dengar suara sangkakala, suara pengajaran, akan bangkit nanti suatu waktu, akan bangkit. Akan bangkit mereka. Ya, mereka akan bangkit. Dan kita yang masih hidup dalam kesucian, sama-sama akan terangkat, menyongsong Tuhan di angkasa, di awan-awan. Makanya mari selama kita hidup, jangan cuma dengar gosip, dengar yang itu, yang tidak benar, yang lucu-lucu, ya firman yang enak bagi kita. Biasakan diri kita dengar pengajaran yang benar, suara sangkakala. Ya. Supaya kita mengalami selama hidup, mengalami kuasa kebangkitan, sampai nanti kita mati pun nanti, mati dalam Tuhan, kita akan dibangkitkan oleh kuasa firman. Ya semoga kita mengerti. Ya, jadi kuasa kebangkitan ini sama dengan kuasa menghapus segala kemustahilan dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil kalau pengajaran bekerja. Tidak ada yang mustahil. Yang lumpuh berjalan, yang mati pun akan bangkit nanti. Tidak ada yang mustahil. Ya puji Tuhan. Roma 4 ayat 17. Perhatikan. Roma 4 ayat 17. Roma 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Ini Abraham percaya kepada Allah, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Yuk, yakin percaya. Pengajaran ini berkuasa. Firman pengajaran ini punya kuasa yang luar biasa. Ada kuasa kebangkitan di dalamnya. Kuasa menghapus kemusuhan. Asal kita terima, kita percaya, kita sadar akan dosa-dosa kita, terharu dari disucikan terus dari hari ke hari, semakin disucikan, semakin diubahkan. Benar-benar kuasa firman itu akan bekerja dalam hidup kita. Kuasa kebangkitan menghapus kemustahilan, menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Luar biasa. Asal kita sungguh-sungguh alami, nyata dalam hidup kita. Firman ini bekerja. Kita yakini, kita percaya, kita pegang teguh, tegas. Yang dari seorang suami, ya, haleluya. Lelaki, ayo tegas pada pengajaran. Ya, semakin kita ya disucikan. Ya, haleluya. Jangan menyembunyikan sesuatu dalam hati. Kaum perempuan, kaum ibu, para istri, jangan sembunyikan. Ayo diungkap, diselesaikan. Anak-anak, ayo lebih menghargai firman, ya, daripada ya, jangan lebih menghargai teman, lebih menghargai itu, ya, lebih suka yang enak-enak bagi kita. Itu fakta, itu kenyataan ya. Ya. Khususnya kaum muda lebih suka itu yang enak-enak bagi kita, yang kumpul-kumpul ini itu, ya, yang negatif. Mari, ya, khususnya sepanjang malam ini, biar kita lebih suka kumpul, ya, mengerumuni Yesus dengan firman. Ya, tadi malam ibarat kaum muda, ya, datang kepada Yesus, mengerumuni Yesus untuk mendengarkan firman. Biar ini hari-hari yang kita lakukan. Ya, sepanjang malam ini, ayo kita datang. Ya, kalau memang ya, di luar sana lagi rame-rame, ya kita datang di sini kumpul dengar firman. Ya, sungguh-sungguh
menyembah Tuhan, mengalami perobekan daging, mengalami perubahan hidup, mengalami kuasa kebangkitan dari Tuhan. Sehingga percaya saudara, ya, kalau benar-benar kita alami nyata kuasa kebangkitan, kebangunan rohani, ya, kita sungguh-sungguh bisa berjaga-jaga, ditambah dengan doa, berjaga-jaga dan berdoa sepanjang malam ini. Benar-benar kuasa kebangkitan, ya, haleluya, kita boleh alami untuk menghapus segala kemustahilan. Percaya, ada sesuatu yang akan terjadi, Tuhan nyatakan bagi kita kalau benar-benar kita alami, ya, kebangunan rohani. Ya, sepanjang malam ini berjaga-jaga bersama Tuhan, berjaga-jaga berdoa, ya, jangan tidur, ya, kecuali saat kita, ya, istirahat jeda, ya, setelah season 1, ya, silakan tidur. Jadi kembali, berjaga-jaga, bangun rohani, bangun, jangan tidur. Benar-benar alami kuasa kebangkitan dari Tuhan. Nyata sungguh-sungguh. Biar kita alami, nyata kita alami. Ya, dalam hidup kita. Pribadi, dalam nikah kita, dalam pekerjaan. Ya, kesempatan. Ada masalah secara pribadi, ada masalah dalam nikah, masalah dalam pekerjaan, untuk masa depan. Kesempatan kita bawa pada Tuhan. Ya, malam ini. Ya, tadi malam ibadah kaum muda seperti Yeftah, menyerahkan seluruh perkara di depan Tuhan di Mispa. Diserahkan kepada Tuhan. Malam ini kita serahkan Tuhan. Ya, percaya, kuasa kebangkitan kita boleh alami. Lewat kita alami kebangunan rohani, kita berjaga-jaga berdoa bersama. Kuasa kebangkitan kita alami bersama Tuhan. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Firman sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sanggup menyelesaikan masalahmu, pergumulan apa saja. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Biar kita alami nyata, sungguh-sungguh nyata. Jangan cuma dari kata orang saja, ya. Kita dengar kesaksian orang, sementara kita sendiri bagaimana? Kita biar sungguh-sungguh kita alami, menjadi pengalaman hidup kita. Ya, kuasa kebangkitan. Ya, sampai nanti kebangkitan sesungguhnya nanti itulah pengangkatan di awan-awan. Ya, tetapi hidup yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan, semua akan terangkat. Itu kuasa kebangkitan yang sesungguhnya, mengangkat kita ke awan-awan yang pernah berjumpa dengan Tuhan, ya, berkerajaan 1000 tahun sampai Yerusalem. Bahagia selalu bersama Tuhan. Ya, mari kita sungguh-sungguh alami kebangunan rohani, berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga dalam pengajaran yang benar, dan sepanjang malam ini dalam doa bersama Tuhan. Ya, alami sungguh-sungguh perubahan hidup, perobekan daging, nyata kuasa firman itu benar-benar bekerja, ya, menjadikan, ya, dari yang tidak ada menjadi ada, menghapus semua kemustahilan. Kita rasakan betul-betul kuasa pengajaran ini. Ya, kita rasakan. Ya, haleluya. Kemarin, ya, saya lihat, ya, di Malang baru selesai juga doa semalam suntuk. Ya. Jadi kalau mereka merasakan kuasa pengajaran, kenapa kita tidak? Sama, di Malang dengan sini sama. Ya. Tinggal itu saja, kuasanya yang belum dirasakan. Mereka sudah alami kuasanya, kita belum. Ya. Sudah, tapi belum benar-benar kuasa, ya, yang benar-benar, ya, dahsyat yang dialami. Kita butuh yang dahsyat, kuasa kebangkitan yang menghapus sebab yang kita hadapi dahsyat, yang kita hadapi mustahil. Ya. Butuh kuasa yang dahsyat menghapus kemustahilan. Lewat kuasa kebangunan rohani, kebangkitan dalam pengajaran dan kuasa di dalam doa, penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan, kita boleh alami. Semoga kita alami nyata, pribadi, alami nikah, pekerjaan, masa depan, semuanya kita bisa. Pelayanan kita di sini, di Palu, alami kuasa firman yang sanggup menghapus segala kemustahilan dalam hidup kita. Semoga kita mengerti. Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, hatiku percaya.
Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tegak ku pegang janjimu, berharapanku hanya pada hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Yang sungguh-sungguh percaya, tidak bimbang, sadar akan dosa. Haleluya. Tidak menyembunyikan dosa, tidak mempertahankan dosa, sadar menyelesaikan dosa, mengaku dosa pada Tuhan. Haleluya. Sungguh-sungguh mengalami korban hidup, manusia, mengalami pendakwaan dalam pengajaran. Sungguh-sungguh nyata kita alami. Haleluya. Suami, istri, anak-anak, kita semua boleh mengalami kuasa firman pengajaran yang menyucikan kita, yang mengubahkan hidup kita. Sehingga kita mengalami kebangunan rohani, kuasa kebangkitan baru kita. Untuk menghapus dan keboskan dalam hidup. Yang sungguh-sungguh percaya, haleluya, sungguh-sungguh percaya, angkat dua tangan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Semakin disucikan, semakin diubahkan Tuhan. Selalu mengalami kebangunan rohani dari Tuhan. Berjaga-jaga Tuhan, bersabar dengan Tuhan. Tanganmu diulurkan bagi kami semua. Tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu saat ini Tuhan, semakin menguatkan kami dalam pengajaran yang benar dari hari ini Tuhan. Haleluya. Oh, semakin, oh, haleluya, kami boleh alami juga kuasa firman pengajaran yang sungguh-sungguh dahsyat hari ini Engkau nyatakan bagi kami untuk menghapus segala kemustahilan dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan terima lewat tubuh dan darah-Mu, mempermanisikan firman-Mu mendarah daging dalam hidup kami. Dan juga sungguh-sungguh kami merasakan kekuatan di dalam, ada kemenangan di dalamnya Tuhan, untuk menghapus segala kemustahilan dalam setiap hidup kami. Sucikan layakan kami semua menerima tubuh dan darah-Mu saat ini Tuhan. Hamba-Mu bagi-bagikan, sucikan layakan pelayanan menjadi berkat Tuhan. Ampuni kekurangan kelemahan kami semua, sucikan layakan kami, terima tubuh dan darah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima tubuh dan darah. Haleluya. Amin. Kita kembali berdoa.
Mari, yang sungguh-sungguh percaya, angkat tubuhnya Tuhan di tangan kanan, angkat lebih tinggi dari atas kepala. Haleluya, haleluya, haleluya. Demi sebab apa yang telah kuteruskan kepada waktu telah terima dari Tuhan. Pada malam waktu diserang mengambil roti, sesudah itu mengucap syukur, memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Maka dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Angkat cawan darah itu di tangan kananmu lebih tinggi dari segala. Perjamuan suci bukan obat, tapi dalamnya kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan, kuasa kemenangan, menghapus segala kemustahilan dalam hidup. Kalau ada yang sakit, bisa diraba yang tangkir, raba yang tangkir. Kalau tidak, kalau tidak, apapun yang kau hadapi mustahil hari ini. Percaya, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Oh, hal tidak bisa diselesaikan semuanya. Tuhan sanggup menyelesaikannya. Beri kemenangan menghapus segala kemustahilan dalam setiap hidup kita. Demikian juga diambil saudara berkacauan ini, yang baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Angkat dua tangan. Haleluya. 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 Sebab setiap kali kamu keterbitan minum cawan ini, kau beritakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Tidak ada satu pun yang gugur di antara kita semua. Semua bisa mencapai garis akhir untuk bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Akan dibangkitkan yang mati dalam Tuhan, dibangkitkan dan kita semua akan terangkat. Kuasa kebangkitan sesungguhnya untuk mempermuliakan kita semua, bertemu dengan Tuhan di awan-awan yang permai dalam kebahagiaan, kemuliaan bersama dengan Tuhan selama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan selama kami hidup tengah-tengah dunia penuh kemustahilan, kami percaya kuasa kebangkitan menghapus semua kemustahilan dalam hidup kami Tuhan. Nyata kami alami secara pribadi dalam nikah, pekerjaan, studi, masa depan kami, dalam pelayanan kami Tuhan. Sungguh-sungguh kami alami Tuhan. Ya sungguh-sungguhnya nyata kami kuasa firman pengajaran yang dahsyat Tuhan menghapus kemustahilan dalam setiap hidup kami. Terima kasih buat firman tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dua tangan Tuhan sudah terulur bagi kami, menolong mengangkat kami semua Tuhan, menghapuskan semua kemustahilan dalam setiap hidup kami Tuhan, terutama menyucikan, mengubahkan, membarui sampai kami sempurna, layak menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik, bahwasan itu selamanya kasih setia-Mu bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Kornya kita pujikan pujian ini, kita akan beri korban persembahan kita kepada Tuhan. Selalu
pengumuman untuk ibadah kita ya seperti yang sudah diumumkan pada hari Minggu. Setelah ya ibadah ini ya kita pulang dulu, kemudian setelah itu ya jam ya karena ini ya belum setengah 8, jadi ya jam 9 boleh dimulai. Season 1 jam 9 ya, kemudian season 2 jam 12 pukul 00, season 3 jam 3. Puji Tuhan, mari biar kita manfaatkan waktu ini tidak akan terulang lagi ya, biar kita manfaatkan sebaik-baik sepanjang malam ini, menyerahkan semua segala perkara kita kepada Tuhan. Kita rasakan kuasa kebangkitan yang menghapus segala kemustahilan dalam siang. Banyak yang mustahil, sungguh terlalu mustahil bagi kita hari ini. Kita serahkan semua pada Tuhan. Biarlah kuasa kebangkitan dari pengajaran ini kita berdoa dalam siap pribadi kita, nikah, pekerjaan, masa depan, pelayanan kita. Tuhan memberkati kita bangkit berdiri, tamatkan ibadah. Terima kasih Tuhan, sungguh baik bahwasan itu selamanya kasih setiamu yang ajaib, yang besar, yang dahsyat, yang abadi menyertai kami dengan langkah-langkah mujizat. Bersama Tuhan untuk hidup sekarang dipelihara, dilindungi, dibela Tuhan. Hidup masa depan berhasil indah bersama Tuhan. Dipakai Tuhan semua. Bawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan sampai satu waktu yang paling indah, yang terindah, menjadi mempelai Tuhan. Ya, akan masuk dalam kemuliaan, duduk di tahta-Mu Tuhan, bersama 24 tua-tua dan kehidupan himpunan besar orang banyak yang lain Tuhan di tahta Tuhan. Selama dalam kebahagiaan ya Tuhan. Terima kasih, sungguh baik bagi kami, menyertai kami semua Tuhan. Percaya Tuhan, beserta kami sepanjang malam ini Tuhan. Kami kembali pada malam Tuhan, menyertai kami semua Tuhan dengan kuasa kebangkitan untuk menghapus kemustahilan dalam hidup kami. Sepanjang malam ini kami berjaga-jaga berdoa bersama dengan Engkau untuk mengalami, untuk sungguh-sungguh merasakan Tuhan kuasa-Mu menghapus kemustahilan dalam setiap hidup kami pribadi, nikah, pekerjaan, studi, masa depan, pelayanan kami di sini. Ya Tuhan, percaya kuasa kebangkitan menghapus kemustahilan boleh nyata kami boleh alami dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik, bahwasan itu selamanya kasih setiamu yang abadi menyertai kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala raja, mempelai di surga dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biar berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa daripada kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.